Kaisar Perang. Bab 293 mundur. 2 hari sudah terlewati sejak pernikahan dilangsungkan. Xiao Yuan duduk di dekat jendela dan menghirup udara segar. Ketiga istrinya sedang tidur bersama dan terlihat sangat kelelahan. Semua tamu sudah kembali ke tempat mereka dan menara pil masih belum beroperasi. Semua orang sedang memperingati hari bahagia ketua mereka dan akan tutup selama 1 bulan. Qin Yue perlahan bangun dan merasa tenggorokannya kering. Dia perlahan bangun dan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Kain merah menutupi tubuhnya dan Xiao Yuan segera menangkapnya ke dalam pelukannya. "Apakah kau masih belum puas?" tanya Qin Yue dengan santai. "Sudah cukup." Xiao Yuan mencium lehernya yang putih dan memeluk Qin Yue dengan erat. "Baguslah. Lebih dari ini kami akan hancur di tanganmu," kata Qin Yue dengan jujur. "Lupakan. Apa yang kalian rencanakan selanjutnya?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Kami kosong dan akan beristirahat," jawab Qin Yue dengan tegas. "Apakah istriku yang cantik ini memiliki kenalan seorang penyuling artefak tingkat origin?" tanya Xiao Yuan dengan penuh harap. "Seperti alkemis yang dulu. Benua Zien juga tidak memiliki penyuling artefak tingkat origin. Paling banyak juga mereka yang berada di tingkat penciptaan. Apakah suami ingin memberi kejutan bahwa dapat menyuling artefak tingkat origin?" tanya Qin Yue dengan penasaran. "Kalau yang satu ini aku menyerah. Aku tidak memiliki pengetahuan apapun," Xiao Yuan berkata dengan jujur. Qin Yue tertawa kecil dan berpikir kalau Xiao Yuan akan memberinya sedikit kejutan seperti yang terakhir kali dia lakukan. Kesulitan penyuling artefak juga tidak rendah dan hanya beberapa orang di masa lalu yang mampu membuat artefak tingkat origin. Xiao Yuan berpikir kalau dia membutuhkan pedang yang bagus dengan kekuatannya yang sekarang. Dia sudah kehilangan pedang Dewa Petir yang merupakan salah satu artefak miliknya yang berharga. Kerugian ini merupakan sesuatu yang tidak terukur mengingat pedang Dewa Petir selalu membantunya dalam membunuh musuhnya. Xiao Yuan mungkin bisa memadatkan niat pedang namun itu tidak akan sebaik seperti saat menggunakan pedang Dewa Petir. Sekarang dia hanya memiliki busur kegelapan. Namun seharusnya itu sudah cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Xiao Yuan berdiri dan memakai pakaiannya. Qin Yue terlihat malas dan kembali ke kamarnya. Kailin dan Lei Yunting masih tertidur. Xiao Yuan tidak berencana untuk mengganggu istirahat mereka dan pergi keluar mencari udara segar. Xiao Yuan pergi ke menara pil dan masuk ke dalam ruangannya. Dia melihat pemandangan di bawah dan merasa sangat puas karena dia berhasil kembali hidup-hidup. Han Jun mengetuk pintu dan masuk memberi salam. "Ketua, duduklah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Xiao Yuan memintanya untuk duduk. Han Jun duduk dengan santai dan penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan Xiao Yuan dengannya. "Aku akan jujur. Dalam beberapa tahun ke depan mungkin aku akan pergi untuk waktu yang lama dan melangkah ke dunia yang baru. Karena aku mengemban menara pil dan menjadi ketua, maka aku harus membicarakan ini denganmu." Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, "Aku berniat untuk mundur. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku memang tidak bisa terus berada di sini untuk membimbing kalian." Han Jun sedikit terkejut dan memahami maksud Xiao Yuan. Menara pil membutuhkan seorang pemimpin dan Xiao Yuan akan pergi untuk waktu yang lama. Kursi dari ketua tidak bisa kosong untuk waktu yang lama. Xiao Yuan paham betul dengan kondisi ini dan berniat untuk mundur. "Apakah ketua bermaksud untuk memberikan tanggung jawabnya kepadaku? Kalau begitu aku tidak ingin menerimanya," Han Jun berkata dengan tegas. Han Jun sudah tahu betapa sulitnya menjadi ketua menara pil.
Lebih baik untuk menjadi alkemis biasa dan dia akan memiliki banyak waktu untuk berlatih daripada mengurus proposal dari segala arah. Jika kau tidak mau maka aku juga tidak akan memaksamu. Tapi berikan aku saran siapa yang pantas. Tanya Xiao Yuan dengan santai. Han Jun berpikir sebentar dan tersenyum. Aku memiliki ide yang bagus. Jujur saja kehadiran ketua dan yang lainnya membuat Menara Pil semakin hebat. Jadi sebenarnya ketua tidak perlu turun jabatan. Singkatnya ketua bisa menunjuk Nona Kailin sebagai pengganti sementara ketua. Han Jun melanjutkan. Nona Kailin memiliki kemampuan yang hebat dan menyaingi para master alkemis tingkat origin. Terlebih sebagai istri dari ketua Menara Pil seharusnya ini akan baik-baik saja. Aku akan meminta pendapatnya nanti. Akan tetapi bagaimana jika mayoritas anggota tidak setuju dengan hal ini? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Hanya orang bodoh yang akan berani menantang ketua. Bahkan jika mereka berani menolak, aku secara pribadi akan menendang mereka semua dari Menara Pil. Kata Han Jun dengan sungguh-sungguh. Bab 294 selalu bersama. Han Jun mempertimbangkan semua kemungkinan. Xiao Yuan adalah faktor penting dalam kemajuan Menara Pil. Kailin sendiri juga sangat berbakat dan selama mereka mendapatkan perlindungan dari Xiao Yuan, maka secara otomatis keselamatan semua alkemis Menara Pil akan terjamin. Tidak ada alasan bagi Han Jun untuk mengganti ketua Menara Pil. Jika ada seseorang yang jauh lebih baik dari Xiao Yuan untuk menjadi ketua maka itu merupakan Kailin. Kita abaikan dulu masalah ini sebelum aku mendiskusikannya dengan Kailin. Bicara dengan benua Tianxuan. Aku dengar kalian membuat istana untuk diriku di sana. Kenapa kalian tidak memberitahuku sebelumnya? Xiao Yuan bertanya dengan santai. Ketua sedang tidak sadarkan diri waktu itu dan rapat ketiga keluarga yang memutuskannya. Bisa dikatakan mereka tidak bisa membiarkan benua Tianxuan menjadi sarang monster. Terlebih terlalu banyak pengungsi di benua Zien. Lebih baik membiarkan mereka kembali daripada harus hidup di dalam kesusahan di tempat ini. Han Jun melanjutkan. Mereka memutuskan untuk memberikan benua Zien menjadi wilayah kekuasaan ketua. Ketika keputusan ini dibuat maka saya bergerak cepat dan membangun istana yang nyaman di sana. Mereka membutuhkan perlindungan dan sosok yang paling tepat adalah ketua yang sudah tidak asing dengan benua Tianxuan. Han Jun memberikan token pemindahan kepada Xiao Yuan dalam jumlah yang banyak. Xiao Yuan akan tinggal di benua Tianxuan untuk menjadi pelindung dan membutuhkan hal ini untuk kembali. Hah? Kenapa selalu aku yang direpotkan dengan pekerjaan ini? Apakah kalian sudah mengirim para pengungsi untuk kembali? Tanya Xiao Yuan dengan kesal. Sekte Langit sudah mengaturnya dengan baik dan tidak ada penolakan. Selama benua Tianxuan aman maka mereka dengan sendirinya akan kembali. Kata Han Jun dengan jujur. Baguslah. Aku tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Setelah seminggu kita akan mulai beroperasi. Lakukan seperti biasa dan pastikan untuk tidak berlebihan. Aku memiliki tugas khusus untukmu. Xiao Yuan mengeluarkan kotak kayu yang berisi bahan obat. Tugas apa? Tanya Han Jun dengan penasaran. Xiao Yuan memberikan slip giok kepada Han Jun. Di dalam slip giok terdapat resep pil roh. Cari bahannya dan buatlah. Setelah selesai berikan kepada kakekku. Sisanya kau bisa memberikan kepada kedua tuan keluarga lainnya. Pastikan untuk membuat harga untuk kedua keluarga lainnya. Han Jun mengangguk dan merasa senang karena mendapatkan resep pil roh yang baru. Untuk bahan obat yang kurang tidak terlalu sulit untuk mencarinya dan dia penasaran seberapa hebat pil roh ini nanti. Kalau begitu saya pamit dan segera mengerjakannya.
Han Jun memberi hormat dan berlari keluar. Xiao Yuan menghela nafas lega dan merasa nyaman karena tidak perlu repot-repot melakukan pemurnian. Segera dia keluar dari ruangannya dan kembali untuk melihat yang lainnya. Di sana dia melihat Lei Yunting di taman dengan ekspresi yang kesal. Xiao Yuan menghampirinya dan berniat untuk menanyakan masalahnya. "Kenapa kau memasang wajah seperti itu?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Tidak apa. Aku pikir kau pergi entah kemana. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu sebelum pergi. Kita baru saja menikah dan kau harus menemani kami sebagai pengantin baru," kata Lei Yunting dengan jujur. "Baiklah. Maafkan aku." Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan erat dan tidak menyangka kalau Lei Yunting akan memiliki sisi yang sangat manis. Ini adalah waktu yang tepat. Aku berencana untuk pergi ke benua Tianxuan. Qin Yue dan Kailin akan beristirahat. Apakah kau ingin pergi? Bukankah sudah jelas? Tentu saja kita pergi. Lei Yunting terlihat sangat senang. Xiao Yuan mengeluarkan token pemindahan dan meremasnya hingga hancur. Segera mereka berdua menghilang dari tempatnya dan dikirim ke benua Tianxuan. Mereka berdua berada di menara pemindahan dan segera keluar. Xiao Yuan dan Lei Yunting terkejut melihat bangunan di sekitar mereka yang mulai didirikan. Sebuah istana yang besar terlihat di pusatnya dan dalam jangka waktu yang pendek, sebuah kota besar hampir terbentuk sepenuhnya. Xiao Yuan membawa Lei Yunting terbang ke atas langit dan melihat pemandangan di bawah. Luar biasa. Han Jun mengerahkan banyak orang dalam menata ulang pembangunan tempat ini. Kecepatan mereka bekerja sungguh mengesankan. Benar. Bukankah ini kota wilayah terlarang yang dulunya rata akibat pertempuran? Sekarang hampir sepenuhnya terbentuk. Aku rasa istana milikmu itu sangat berlebihan dan terlalu besar untuk kita, bukan? Kata Lei Yunting dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk setuju dan mungkin hampir seluas dari kediaman keluarga Xiao. Hanya untuk 4 orang ini sungguh terlalu berlebihan untuknya. Namun Xiao Yuan memikirkan beberapa rencana jangka panjang yang bagus untuknya. Setelah dia pergi mungkin Chen Jian atau Qin Yue akan cocok dengan menjadi pelindung benua Tianxuan dan hal ini merupakan sesuatu yang bagus. Bab 295 sudah terbiasa. Beberapa orang penjaga di tingkat langit lapisan pertama datang ke arah Shen Yu dan berkata, "Lancang sekali berani terbang di atas langit. Apakah kalian berdua tidak memahami aturan di tempat ini?" Lei Yunting mengerutkan keningnya dan merasa tidak senang diteriaki seolah mereka sudah mencuri. Memang apa gunanya aturan di tempat ini? Xiao Yuan adalah penguasa satu-satunya dan tempat ini adalah miliknya. Tidak akan ada satupun aturan yang dapat mengekangnya karena Xiao Yuan merupakan orang yang membuat aturan. Xiao Yuan menghentikan Lei Yunting dan berkata, "Ho. Kalau begitu maafkan kami berdua. Kami baru datang dan tidak tahu apapun tentang aturan. Kami akan segera turun." Xiao Yuan membawa Lei Yunting dan segera turun ke bawah. Para penjaga itu takjub dengan kecantikan Lei Yunting dan menyangkan gadis sepertinya. Gadis yang cantik seperti itu memiliki pria yang pengecut. Bukankah lebih baik menjadi wanitaku? Hahaha. Teruslah bermimpi. Aura dingin yang menusuk mulai terasa di sekitar dua penjaga itu. Cincin es muncul di depan mereka dan meledak. Ledakan cincin es menciptakan gelombang kejut dan membuat mereka berdua terpental sangat jauh melewati benteng. Wajah kedua penjaga itu perlahan menjadi suram dan mengunci mulutnya dengan rapat. Mereka hari ini sangat sial karena bertemu dengan lawan yang salah. Alasan mereka tidak bisa memperkirakan kultivasi pasangan itu adalah karena mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi.
Lei Yunting memberikan peringatan kecil kepada mereka dan membuat mereka memikirkan ulang perkataannya. Xiao Yuan menggandeng tangan Lei Yunting dan berkata, "Kau marah?" "Tentu saja. Aku tidak senang jika suamiku disebut pengecut. Kenapa kau sama sekali tidak marah?" Lei Yunting terlihat sangat kesal. Mungkin karena aku sudah terbiasa." Xiao Yuan menjawabnya dengan santai dan berjalan ke arah istana. Xiao Yuan terlalu sering menerima hinaan sewaktu dulu. Dia mungkin marah tapi tidak ada alasan baginya untuk bertarung karena masalah sepele. Kedua penjaga itu mungkin tahu nama besarnya dan tidak tahu siapa Xiao Yuan sebenarnya. Jadi wajar bagi mereka menilainya seperti itu. Sejak awal memang seperti itulah sifat dari manusia yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di depan istana dan anggota pasukan bayangan menjaga gerbang istana. Melihat kedatangan Xiao Yuan dan Lei Yunting datang, mereka berdua memberi hormat dan membawa mereka masuk. Lei Yunting mengagumi tempat ini dan seperti yang dia pikirkan, tempat ini sangat luas dan terlalu berlebihan untuk mereka tinggal. Namun jika untuk berlatih maka tempat ini cukup cocok mengingat lokasinya di dekat wilayah terlarang. Di dalam aula istana Fuling dan Songxi sedang menikmati secangkir teh hangat. Mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan Xiao Yuan dan Lei Yunting. "Salam Tuan dan Nona." Songxi dan Fuling segera memberi hormat. "Apakah aku mengganggu waktu bersantai kalian?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Tidak. Tuan sama sekali tidak mengganggu," kata Songxi dengan ramah. "Apakah kedatangan Tuan kali ini akan segera pindah ke tempat ini?" "Karena pembangunan istana ini sudah selesai maka aku akan pindah dan mengawasi tempat ini. Fuling, kau pergilah dan jemput kedua istriku," perintah Xiao Yuan dengan santai. Fuling memberi hormat dan segera pergi menggunakan token pemindahan. Xiao Yuan berjalan melewati Songxi dan duduk di singgasana miliknya. Lei Yunting duduk di sampingnya dan merasa bangga dengan hal ini. "Songxi, berapa banyak korban dari pasukan kita waktu perang?" Xiao Yuan sedikit penasaran dengan hal ini. "Tidak ada. Hanya beberapa luka dan saat ini sedang dalam proses pemulihan," jawab Songxi dengan jujur. Xiao Yuan tersenyum puas. "Kalian memang tidak mengecewakan. Terima kasih atas pujiannya." Songxi menundukkan kepalanya. Sejujurnya semua ini berkat bantuan Xiao Yuan yang menghentikan kultivator tingkat origin. Jika bukan karena dia dan kondisi musuh yang meremehkan mereka, kemungkinan besar semua pasukan akan dibantai habis oleh musuh. Pasukan bayangan hanya melawan orang yang berada di tingkat yang sama. Qin Yue dan Lei Yunting sendiri juga sangat ganas. Mereka bertarung tanpa istirahat sedikit pun dan membunuh puluhan kultivator dengan kekuatan mereka. Perang memang sudah berakhir dan kelompok penyembah naga sudah hancur. Tapi bukan berarti tidak ada ancaman di masa depan. Jangan malas dalam berlatih. Chen Jian sudah berada di tingkat origin dan fokus kalian sebagai petinggi pasukan hanya menyamai kultivasi Chen Jian. Xiao Yuan melanjutkan. "Untuk masalah sumber daya kau bisa meminta kepada Han Jun atau Kailin secara langsung. Aku tidak ingin kalian bertambah kuat sebelum aku pergi mengejar Lei Yunting. Kami akan mengingat ini baik-baik," kata Songxi dengan tegas. Bab 296 Siapa yang peduli? Xiao Yuan menyuruh Songxi pergi dan menikmati waktunya bersama dengan Lei Yunting. Mereka berdua membahas banyak hal dan Lei Yunting sangat senang karena Xiao Yuan memberikan waktu untuknya bersama. Lei Yunting mengeluarkan tongkat besi dari cincin ruang miliknya dan sebuah bola mata yang penuh dengan yin qi. Xiao Yuan cukup terkejut dan jika tebakannya benar maka semua hal ini adalah milik Si Yingxia.
Aku sengaja menyembunyikannya agar mereka tidak memintanya nanti. Tongkat besi ini adalah artifak yang bagus dan bola mata ini adalah sesuatu yang dapat melahap jiwa. Lei Yunting memberikannya kepada Xiao Yuan. Lei Yunting sengaja mengambilnya diam-diam dan tidak memberitahu siapapun. Kedua hal ini sangat berharga dan dapat memicu ketertarikan orang lain. Jika keluarga lainnya tahu maka mereka mungkin saja akan mengambilnya. Karena itulah Lei Yunting menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya kepada Xiao Yuan. Tongkat ini sangat bagus. Tapi mata ini sangat menjijikan. Kau tidak bermaksud membuatku memiliki mata ketiga bukan? Xiao Yuan terlihat sangat jijik. Hahaha. Bukan masalah besar. Bahkan jika suamiku berubah menjadi monster aku tetap akan mencintaimu. Lei Yunting tertawa bahagia. Xiao Yuan tersenyum canggung. Dia tidak tahu apakah hal ini baik atau buruk. Namun daripada dia harus meninggalkan sisi manusianya dan berubah menjadi monster maka lebih baik dia tidak menggunakannya. Bing tiba-tiba keluar dan berkata, "Jangan menganggapnya remeh. Itu akan sangat berguna jika menyatukannya dengan tubuhmu. Aku tidak peduli. Kalian berdua menyuruhku untuk menjadi monster bermata tiga. Aku tidak akan mau," kata Xiao Yuan dengan kesal. Lei Yunting tertawa dan berkata, "Hahaha. Sebelumnya Zi sudah memberitahuku bahwa mata ini bisa disatukan dengan artifak. Jadi kau tidak perlu untuk menyatukannya dengan tubuhmu." Benarkah? Xiao Yuan merasa sangat senang dengan hal ini. Lei Yunting mengangguk dan membenarkan perkataannya. Bing sendiri juga berpikir hal yang sama. Namun masalah terbesarnya mereka harus mencari artifak yang mampu menyatu dengan mata iblis ini. Terima kasih. Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan erat dan mencium wajahnya yang menggemaskan. Baiklah. Aku ingin pergi ke tempat Sekte Langit. Kau harus memurnikannya terlebih dahulu. Lei Yunting berniat untuk pergi. Bukankah kau selalu ingin bersama? Xiao Yuan berkata dengan santai. Itu berbeda. Kau memiliki banyak hal dan sepertinya suamiku memiliki banyak tamu di luar, kata Lei Yunting dengan santai. Siapa yang peduli? Waktu masih panjang tapi waktu dengan istriku sangatlah berharga. Terlebih setelah menerima hadiah yang bagus. Bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Xiao Yuan meraih pinggang Lei Yunting dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Bing merasa ditinggalkan dan mengutuk kedua pasangan yang mabuk ini. Segera Bing kembali ke tempatnya dan melanjutkan untuk makan. Xiao Yuan berdiri di padang rumput yang luas dan menindih Lei Yunting dengan tubuhnya. Dia mencium bibir Lei Yunting dan membuatnya merasa senang. Hah, kau sangat mesum. Tidak bisakah melakukan hal ini di dalam ruangan? Kata Lei Yunting dengan kesal. Salahkan dirimu yang terlalu cantik. Mari buat kenangan yang bagus untuk kita berdua. Xiao Yuan menarik ikat pinggang Lei Yunting dan mulai mengagumi keindahan tubuhnya. Mereka berdua bermain seperti orang gila dan saling menikmati suasana yang bahagia. Di luar banyak orang yang ingin bertemu dengan Xiao Yuan dan tujuan mereka hanya untuk mendapatkan persetujuan. Wu Feng, Ziyun, dan Han San yang ditemani oleh para tetua mereka. Sekarang benua Tianxuan berada di bawah kendali Xiao Yuan. Namun mereka mewarisi gelar dari sekte mereka sebelumnya dan memiliki kewajiban untuk pembentukan ulang sekte mereka. Selama mereka di benua Zien ketiganya dapat menerobos tingkat penciptaan lapisan pertama. Namun kekuatan mereka masih jauh tertinggal dari Xiao Yuan. Ziyun sedikit menyangkan fakta bahwa dia tidak mendekati Xiao Yuan lebih keras. Jika dia bisa menjadi wanitanya maka dirinya akan dipuja oleh banyak orang dan mendapatkan kehormatan tertinggi di dua benua.
Jika dia tahu kalau Xiao Yuan akan memiliki potensi masa depan yang seperti ini, maka dia akan berusaha lebih keras untuk mendekatinya waktu itu. Xie Tan dan Song Si menemui mereka dan berkata, "Jika kalian ingin bertemu maka tunggu di sini terlebih dahulu. Tuan sedang melakukan pelatihan tertutup bersama Nona Lei Yunting. Kami tidak berani mengganggu mereka berdua. Senior dapat yakin bahwa kami akan menunggu dengan patuh. Orang dewasa baru saja menikah dan wajar bagi mereka tidak ingin diganggu," kata Bu Feng dengan hormat. Episode sebelumnya. Bab 295 sudah terbiasa. Episode berikutnya. Bab 297 izin diberikan.